terkait dengan tema kita hari ini, memang kalau melihat nih Pak, ada katakanlah orang bikin usaha di 3 tahun pertama itu omsetnya sudah bagus gitu ya. Tiba-tiba dia ingin buka cabang. Ini kan kebanyakan gitu ya, kalau omset sudah bagus, pengen buka cabang. Tapi sebetulnya bagaimana sih melihat bahwa scaling up-nya itu udah jalan gitu? Minimal ada nggak? Minimal ada nggak? Per tahunnya itu di atas 20% misalkan pertumbuhan omsetnya apa labanya gitu. Oh, itu menjadi relatif ya, menjadi relatif. Tetapi ciri-cirinya kan ini tadi, Mbak Riri. Kalau besarannya itu tiap bisnis tuh beda-beda, Mbak Riri. Mau bisnisnya bisnis jenis apa, format bisnisnya, skala bisnisnya, apakah dia kecil-kecil atau yang skala raksasa, skala besar. Tetapi kuncinya ini, kata kuncinya adalah masih tumbuh. Artinya dia ciri-ciri bahwa dia sudah melakukan scaling up secara kualitas pengelolaan bisnisnya sudah membaik adalah dia tetap tumbuh. Dia bukan melambat. Ini ada 2 tanda. Bukan melambat. Melambat itu pertumbuhannya lebih kecil dari tahun sebelumnya. Itu melambat. Atau menurun. Menurun itu sudah minus. Iya. Nah, itu Mbak Riri. Jadi, tadi berapa? 3 tahun. 3 tahun. Ya. 3 tahun, selama 3 tahun, bagaimana bisnisnya? Kedua, masih ada syarat kedua Mbak Riri nih. Unsolved problemnya banyak nggak? Ya. Kalau dia sendiri menyadari ini belum beres, itu belum beres, ini belum ada, ya, ini belum ada, beresin dulu. Beresin dulu, karena Anda sebenarnya sedang menata foundation. Ya. Anda sedang menata foundation. Gitu Mbak Riri, jawabannya. Baik, Bapak Ibu, silakan ya. Boleh raise hand untuk yang ingin bertanya secara langsung atau boleh ketik di chat room kita. Yes. Langsung raise hand ya. Ini terkait dengan bisnis yang tengah kita jalankan saat ini. Ya, itu seperti ada yang... Ya, kalau melihat bahwa scaling up kita sudah bagus, tapi kita perlu memperhatikan juga nggak bahwa di sekeliling kita tuh mulai tumbuh pesaing-pesaing gitu, Pak. Oh, konsekuensi ya. Ketika kita mulai tumbuh, maka kita bisa menjadi apa? Challenger. Ya, umpama tadinya kita menguasai sebuah area. Di sini kitalah penguasanya. Lalu kita begitu bagus, kita sudah scaling up, bisnis kita sudah oke. Lalu kita masuk ke sebuah wilayah lain, katakan kita ekspansi ke sini, gitu, ya. Maka dengan modal fondasi yang kuat, Anda copy paste di tempat yang baru, Anda jauh lebih siap menghadapi kompetisi sebagai apa di sini dia? Challenger dia. Challenger. Tapi bayangkan Mbak Riri, dia tidak siap. Masuk jadi challenger. Tonjok 2 kali, KO kita. Ayo. Pilih mana? Itu bedanya. Ketika Anda sudah di sini, sudah scaling up, artinya Anda ready untuk ekspansif. Kenapa? Di tempat yang baru, Anda sebagai challenger dengan target win. Dengan target untuk menang. Bukan sekedar hadir. Bukan sekedar meramaikan lokasi. Bukan. Anda hadir to be the winner. Itu bedanya. Bedanya. Bukan sekedar hadir. Sering kali loh saya mengatakan, jangan sekedar just another store di tempat lain. Hanya hadir sebagai toko, salah satu toko sembako di antara toko sembako lain. Toko mainan di antara toko mainan lain. Toko apa di antara. Tapi tampillah bold. Tampillah bold. Bold itu tebal. Tebal ya. Tebal. Sehingga semua orang tahu
Anda hadir di situ dan Anda berhasil menggrab sebagian besar market share. Itu tanda Anda ready. Coba Anda tidak ready, tidak scaling up. Anda sebenarnya tidak tahu juga di sana mau ngapain. Tiba-tiba ditonjok orang, dok, kaget. Tonjok sekali lagi, KO. Lebih kurang begitu. Silakan, Mbak Dede. Oke, baik. Bapak Ibu, yuk. Saya tadi sudah melontarkan beberapa pertanyaan. Kalau ada juga yang penasaran nih, silakan. Boleh ditulis atau boleh juga raise hand di sini. Selamat pagi, Mbak Riri. T-shirt-nya mantap. Oh ya? T-shirt-nya. Mantap ya? Mantap kan? Ini make it happen. Ini Make adalah it happen. T-shirt dari mentoring group saya ya. Yang kita baru luncurkan tanggal 8 kemarin ya. Make it happen. Nah, teman-teman menti, peserta mentoring yang bergabung itu dalam rangka scaling up. Dalam rangka scaling up, bukan dalam rangka growing up. Dalam rangka scaling up, itu dalam rangka memastikan bisnis plan yang sudah direncanakan harus bisa dicapai. Nah, itu di dalam bisnis plan itu sudah jelas. Semua menti, semua anggota mentoring ingin bisnisnya grow secara organik dulu. Ya, ada nggak di anggota mentoring ini yang pengen buru-buru tumbuh? Ada, Mbak Riri, ada yang nekat. Kaum nekaders ya, mereka nekat, wah buru-buru cari lokasi dengan alasan takut tempatnya diambil orang lain, takut dimasukin kompetitor. Saya bilang, loh, kalau Anda betul-betul siap, seharusnya Anda tahu bagaimana Anda tumbuh. Kalau Anda benar-benar sudah scaling up, Anda juga tahu Anda harus tumbuh seperti apa. Tapi keberadaan mereka di dalam mentoring ini justru tugas saya untuk menjagai mereka supaya mereka jangan buru-buru growing up padahal belum scaling up. Scaling up dulu. Dari bisnismu yang ada saja saya sudah membuktikan di tahun 2021 kan nggak ada pertanyaan. Jadi saya yang cerita nih Mbak Riri. 2021 kan kita, Mbak Riri masih ingat yang kaosnya merah itu? Turn back and win again. Itu berisikan paritel yang bisnisnya tumbuh. Bisnisnya ada yang minus bahkan. Tetapi kita berhasil menutup tahun 2021, boleh saya katakan sebagian besar sudah membuktikan bahwa kita bisa turn back dan win again. Win again artinya tadinya minus jadi tumbuh ya. Nah, di antara sebagian besar ini mereka ikut mentoring yang make it happen. Karena tujuannya apa? Make it happen. Mewujudkan impian mereka, bisnis plan 2022 harus tercapai. Ada yang angkat tangan loh Mbak Riri. Fansnya Mbak Riri. Iya. Pak Abdul Faruk, ayo silakan dibuka. Pak Faruk kalau mau tanya mesti dibuka loh. Mbak Riri udah kangen loh. Silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Yang kameranya nggak ada ya, kasihan nih Pak Faruk ini. Oke. Wajahnya? Ada Pak, ada. Oh, ada. Saya pikir pakai itu, pakai PC. Pakai PC nggak bisa lihat. Oke. Nggak gini Pak. Yang punya bisnis, yang punya owner bisnis itu kadang-kadang ada yang pas ketemunya Pak Guswei, ada yang telat, ada yang di depan. Nah, macam-macam kan kondisinya. Ada yang sudah growing, ada yang belum growing, ada yang scaling up-nya belum. Nah, apakah boleh jalan dua gitu maksudnya Pak? Maksudnya jangan nunggu dibenahi semua scaling up-nya baru harapkan tumbuh, tapi di jalan dua Pak. Begitu ketemu Pak Guswei minta jalan dua gitu Pak. Jadi sembari dibenahi scaling up-nya, tapi juga tumbuh juga barengan gitu Pak. Itu gimana ya Pak ya? Kalau Pak Faruk, kalau dia sudah terlanjur banyak, tapi dia sadar bahwa
ini belum beres, itu belum beres, maka mau tidak mau dia harus scaling up dulu, Pak Farouk. Scaling up dulu. Setelah itu melanjutkan pertumbuhan. Tapi kalau tadi Pak Farouk bilang, boleh nggak paralel, Pak? Perbaikan, scaling up, sekaligus growing up. Itu yang saya bilang dia jadi tidak fokus nih. Dia mau benahi atau mau tumbuh? Karena pertumbuhan sendiri itu makan energi, Pak. Ya, waktu, tenaga, biaya tertumpahkan. Begitu perhatikan, Pak. Ketika dia fondasinya belum kuat, dia tetap mau tumbuh, dia kocar-kacir. Contoh nih, sibuk ngurusin cabang baru, bisnis yang ada terlantarkan. Nah, ayo, ngalamin nggak hal-hal seperti itu? Tandanya apa? Scaling up-nya duluan, Pak. Kalau dia mau jalan bareng nih, scaling up juga, growing up juga, kocar-kacir, pasti kocar-kacir. Begitu ininya dilakukan, yang satunya ketinggalan. Kalau saya sarankan, scaling up dulu. Kebut, kalau sudah tahu bahwa kita sudah nggak sabar nih harus growing, scaling up-nya yang dikebut. Pembenahan internalnya dikebut. Sehingga ready untuk growing up. Begitu, Pak. Oke. Ya. Ya. Enggak, silakan. Jangan-jangan Pak Farouk nih sudah growing up nih, udah banyak berapa tokonya, Pak. Lagi grow-nya beliau ini ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, yuk kita lanjut. Silakan saja. Ada lagi? Di chat, Mbak Riri. Apa yang di chat kita ada ya? Oh iya, Pak, kalau pandemik apakah termasuk melambat, Pak, scaling up-nya? Oh, bukan. Pak Malvin. Pak Malvin, pandemik itu bukan melambat. Itu kalau Anda gara-gara pandemik melambat, itu tanda Anda tidak scaling up. Itu tanda Anda tidak berberes kalau sampai pandemik mengakibatkan Anda menurun atau melambat. Bukan menurun, melambat. Itu sudah jawaban dari Anda tidak scaling up. Karena scaling up, apapun yang terjadi, Anda tetap tumbuh. Kalau sampai keluar kata, gara-gara pandemi saya melambat. Bukan. Anda barusan saja menemukan kambing yang warnanya hitam. Itu ya. Anda baru saja menemukan kambing yang warnanya hitam. Yang disebut dengan kata lain, pandemi. Atau COVID-19 dan sebagainya. Itu. Kalau Anda betul-betul scaling up, dan saya sudah membuktikan, mereka yang melakukan scaling up, mereka yang berbenah, tetap saja 2020 tumbuh, 2021 tetap saja tumbuh. Artinya apa? Tidak ada yang mampu menghentikan pertumbuhan dia karena dia sendiri sedang scaling up. Scaling up itu sebuah activity, yaitu berbenah, meningkatkan kualitas diri, kemampuan mengelola bisnis. Kan definisinya apa scaling up? Bisnisnya tetap tumbuh, greater rate than cost. Pertumbuhan bisnisnya lebih bagus daripada pertumbuhan biayanya. Pertumbuhan salesnya lebih tinggi daripada biayanya. Sehingga mereka yang scaling up melihat profitnya dia dari tahun ke tahun even better. Dari tahun ke tahun bahkan lebih baik. Meskipun dalam situasi pandemi sekalipun. Saya senyum-senyum kalau lihat, wah gitu ya, net profitnya even better dibanding tahun sebelumnya. Apa yang mesti dikomplain? Apa yang mesti dikomplain? Ya, itu menandakan scaling up terjadi. Ya, silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and